Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Utami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Di video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang probability samplingnya saja. Dan di sini saya akan membahas tentang apa sih non-probability sampling itu. Yuk simak videonya. Pengertian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang dimana tidak setiap individu dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih. Probability sampling juga sering disebut dengan non-random sampling dan dalam bahasa Indonesia disebut metode pengambilan sampel non-probabilitas. Teknik pengambilan sampel ini lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan, tetapi memiliki resiko bias pengambilan sampel yang lebih tinggi. Artinya, kesimpulan yang dapat kita buat tentang populasi menjadi lebih lemah jika dibandingkan dengan sampel probabilitas. Jika kita menggunakan non-probability sampling, kita harus selalu tetap berusaha membuatnya serepresentatif mungkin untuk mewakili populasi. Keunggulan non-probability sampling. Non-probability sampling memiliki keunggulan digunakan untuk yang pertama, membuat hipotesis, kedua, penelitian eksploratori, ketiga, populasi sangat kecil atau tidak diketahui, dan yang keempat, budget dan waktu yang terbatas. Kelemahan non-probability sampling. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari metode non-probability sampling, yaitu yang pertama, keterwakilan populasi tidak diketahui. Yang kedua, sulit untuk memperkirakan bias sampel. Ketiga, hasil penelitian tidak dapat diukur tingkat kepercayaannya. Dan yang keempat, tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari populasi. Jenis non-probability sampling. Jenis-jenis non-probability sampling diantaranya yang pertama, convenience sampling. Jenis convenience sampling ini akan dipilih oleh peneliti jika peneliti telah mempunyai informasi tentang elemen yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel penelitian tersebut. Yang kedua, purposive sampling. Sampling design jenis ini adalah metode penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga, judgment sampling. Jenis judgment sampling dilakukan jika peneliti menentukan subjek dari sampel yang terpilih berdasarkan penilaian atau judgment dari peneliti saja. Yang keempat, quota sampling. Quota sampling adalah jenis lain dari purposive sampling, di mana dalam penentuan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan kuota maksimal sebanding dengan komposisi masing-masing kelompok tersebut. Yang kelima, sampling aksidental. Jenis sampling aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan yang terakhir, snowball sampling. Snowball sampling adalah suatu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran tentang non-probability sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.